Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali kita dapat berjumpa di video pembelajaran ini. Ibu harap kalian tetap aktif belajar dan tetap bersemangat. Berikut ini Ibu akan menyajikan materi pelajaran untuk kalian. Silahkan disimak sampai selesai agar kalian dapat dengan mudah untuk memahaminya. Namun sebelumnya, Ibu ingatkan untuk like dan subscribe. Selamat mengikuti. Peserta didik se-Indonesia, materi kita kali ini adalah interaksi sosial. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. 2. Mengidentifikasi syarat interaksi sosial. 3. Menentukan ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan, terlibat di dalam interaksi sosial. Pada saat masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi, dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakatnya. Namun demikian, proses yang paling dominan adalah proses bagaimana seseorang dapat berinteraksi dalam kelompok masyarakatnya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kita tahu bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Bagaimanapun juga, kehidupan selalu harus bergantung kepada orang di sekitar atau lingkungannya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu. Antara individu dengan kelompok, misalnya seorang guru yang sedang mengajar sekelompok siswa. Dan antara kelompok dengan kelompok, misalnya sekelompok guru sedang bersalaman dengan sekelompok siswa. Lalu apa syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Apa yang dimaksud dengan kontak sosial dan komunikasi sosial? Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Sedangkan komunikasi sosial adalah komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain
yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, teleponan, SMS, dan lain-lain. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat ini, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial sebagai berikut. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Cirinya adalah 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial di dalam masyarakat, terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Aturan mengenai ruang di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anaknya, anak dengan anak. Interaksi di sekolah antar teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah lainnya. Proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 1. Faktor imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok lainnya. Misalnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. 3. Faktor identifikasi. Merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Sebagai contoh yang lain, misalnya seorang anak perempuan menginginkan adanya idola yang diinginkan, seperti misalnya boneka Frozen atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah faktor simpati. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran kita. Sebagai kesimpulan, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Adapun ciri-ciri interaksi sosial adalah jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati, dan adanya suatu tujuan tertentu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini
yaitu tentang interaksi sosial. Saya, Ibu Hasni, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.